Assalamualaikum, teman-teman semua. Di sini sedikit akan kami uraikan betapa Allah Maha Penyantun lagi Maha Toleran. Karena, baru-baru ini ada beredar tulisan dari salah satu oknum, yang menuliskan kalimat Tuhan sendiri Maha Radikal. Dan ada juga menuliskan kalimat, Tuhan intoleran kepada siapa saja yang mengsekutukannya. Seumur-umur, ia baru mendengar kata-kata seperti itu, mungkin karena zaman wis akhir ya. Namun sebelumnya, juga mohon maaf, karena di sini terdapat dalil-dalil Al-Quran, atau hadits yang dibaca oleh aplikasi terjemahan, mungkin kurang jelas atau kurang pas makroj dan matnya. Namun di sini masih ada penjelas yaitu teks Arab aslinya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan. Menurut pandangan saya, bahwa kalimat seperti itu perlu dikaji, dikoreksi dan perlu dibenahi, serta diluruskan iktikat saudara kita yang mengatakan dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Radikal dan intoleran. Orang seperti ini, mungkin terlalu pede dan lupa diri ngomong di depan ribuan jamaah yang setia dan sebahagian besar tentulah orang-orang awam, sehingga sampai Tuhan dikatakan Maha Radikal. Nauzubillah. Maha suci Allah. Sedih dan terkejut rasanya ketika mendengar dan melihat ungkapan atau tulisan seperti itu, sementara yang berbicara adalah seorang tokoh panutan yang memiliki ribuan jamaah. Sebagaimana diajarkan guru-guru kita dari dahulu sampai sekarang bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha Baik. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala juga berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, wa zaril lazina yulhiduna fi asma'i, sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf, ayat 180. Allah juga berfirman, Kulit uloha awit, urohma'an, ayyam matatu, falahul asma'ul husna. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, serulah dengan nama Allah atau serulah dengan nama Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik yaitu Asma'ul Husna. Surat Al-Isra, ayat 110. Kata radikal dengan arti seperti yang dicontohkan dalam tulisan itu yaitu, ide ancaman neraka, tak ada toleran bagi Allah. Ini adalah kalimat yang mengandung kesalahan besar dan fatal, karena Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Toleran. Coba kita perhatikan firman Allah dalam ayat-ayat Al-Quran berikut. Litung ziro kauman maun ziro abauhum fahum gufilun. Artinya, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Quran Surat Yasin, ayat 6. Ayat ini menunjukkan toleran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak langsung disiksa begitu saja tetapi diberi peringatan lebih dahulu. Kemudian dalam firman Allah Ta'ala, Fakula lahu qawlan layinan la'alahu yatazakaru au yahsya. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yakni Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut kepada Allah. Quran Surat Toha, ayat 43. Perhatikan bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Fir'aun. Juga tersebut dalam firman Allah, Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Artinya, karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar. Quran Surat At-Tariq, ayat 17.
Karena bisa jadi mereka akan bertaubat atau diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu, hai Muhammad, berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar, yakni minta ampun kepada Allah. Quran Surat Al-Anfal, ayat 33. Dari beberapa ayat di atas maka merupakan kesalahan besar ketika Allah dikatakan intoleran. Kemudian perlu kita ketahui, kita imani dan sadari, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan Maha Pencipta, Maha Mengatur, Maha Bijaksana, Maha Kuasa atas segalanya, dan Allah tidaklah menganiaya terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Manitada fa'inama yahtadi ili nafsi, wa man dola fa'inama yadilu alaiha, wala taziru waziratu wizra ukhra, wa ma kunna muwasdibina hatta nab'asa rasula." Artinya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-Isra, ayat 15. Allah juga berfirman, "Man amila solihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bidolamin lil abid." Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-Mu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Fussilat, ayat 46. Dari berbagai penjelasan ayat di atas dapat difahami bahwa ketika ada orang dari golongan mereka yang berbuat dosa, seperti mensekutukan Allah, ingkar kepada Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, lalu Allah menjatuhkan hukuman neraka kepada mereka, itu namanya bukan radikal, tetapi sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Allah yang Maha Mengatur, dan telah diumumkan didakwakan oleh para rasul, para ulama, para kiai, dan para ustadz. Seperti ketika ada seorang penduduk negeri ini melakukan pelanggaran hukum, misalnya, melakukan pencurian, perampokan, mengedarkan sabu-sabu, menganiaya orang lain, menebar teror, dan lain-lain, kemudian dia ditangkap aparat dan disidangkan kemudian dimasukkan ke dalam penjara atau dihukum mati, maka yang seperti ini tidak dapat kemudian dikatakan negara atau hukum negara berbuat radikal atau berbuat aniaya terhadap rakyatnya. Begitu juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum hamba-hambanya yang mensekutukannya, ingkar kepadanya dan enggan untuk beriman kepadanya. Karena hakikat surga diberikan kepada seorang hamba adalah karena rahmat Allah, dengan sababiyah amal-amal solihnya. Rasulullah bersabda, "La yudkhilu ahadan minkum amalahul jannah, wala yujiruhu minanar, wala ana, ila birahmatin minallah." Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga, dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadits riwayat Muslim. Namun di sisi lain, Allah juga berfirman, "Watilkal janatul lati uritstumuha, bima kuntum tamalun." Artinya, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Quran Surat Az-Zukhruf, ayat 72. Dan begitu juga, neraka diberikan kepada hamba-hamba yang berdosa adalah berdasarkan atas keadilan Allah, disebabkan amal-amal buruk mereka, bukan karena Allah berbuat radikal. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab,
man ya'mal su'an yujza bihi, wala yajid lahu min dunillahi waliyaw wala nasiro. Artinya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Quran Surat An-Nisa, ayat 123. Jadi begitulah Allah menimpakan azab kepada mereka yang mensekutukannya, mengingkarinya serta yang melanggar aturan-aturannya. Begitu juga apa yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Sholih, kaum Nabi Lut, dan lain-lain. Bukan tiba-tiba mereka diazab oleh Allah tanpa alasan, melainkan azab tersebut adalah atas perbuatan mereka sendiri, karena Allah adalah zat yang maha adil lagi maha bijaksana. Kemudian, bagaimana dengan asma-asma Allah seperti Al-Muqitu, maha memberi siksa, Al-Muntakimu, maha menyiksa, Al-Muzil, maha menghinakan dan lain yang berkaitan dengan azab. Ketahuilah bahwa semua sifat atau asma yang berkaitan dengan azab diterapkan setelah Allah mengutus para rasul, setelah Allah memberi peringatan dan bahkan setelah memberi waktu kepada mereka untuk bertaubat di alam dunia ini. Kemudian bagaimana dengan bencana bertubi-tubi menimpa suatu negeri atau daerah? Itu juga bukan karena radikal tetapi karena kelalaian suatu kaum itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman, Doharol fasa'adu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudikohum badol lazi amilu la'alahum yarjiun. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum, ayat 41. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik, wa arsalnaka linasi rasulah wa kafa billahi syahida. Artinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa, ayat 79. Jadi, dengan demikian, maka tidaklah berlaku, tidaklah pantas dan tidak etis kata radikal disematkan kepada Allah yang Maha Suci, Maha Agung, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian sedikit ulasan dan sanggahan serta penjelasan saya mengenai pernyataan oknum di atas. Mulai sekarang, stop untuk berkata dan berprasangka Allah Maha Radikal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga ini semua bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.